Oke. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Syaiful Bari. Oke, sangat menyenangkan karena hari ini saya kembali akan memberikan review untuk sebuah grinder kopi. Single dose coffee grinder dengan brand Eureka. Ini merupakan kali ke-6 saya memberikan ulasan untuk deretan grinder berkualitas dari Eureka made in Italy. Sebelumnya, untuk yang single dose, saya sudah memberikan review yang seri Oro. Dan kali ini saya akan memberikan ulasan untuk yang seri Zero. Jadi Eureka Mignon Zero ya. Inilah coffee grinder yang saya maksud, single dose ya. Sebagaimana grinder single dose yang lainnya, untuk ukuran jelas ya, ini kecil, ini mini gitu ya. Tidak perlu ya makan tempat yang berlebih di coffee bar kita. Oke, teman-teman. Nah, grinder ini ya memiliki 55 mm flat bore ya. Untuk materialnya itu adalah hardened steel. Oke. Lalu kemudian grinder ini ya, sebagaimana grinder-grinder Eureka yang lainnya ya, sudah dilengkapi dengan micrometric ya adjustment. Jadi stepless micrometric adjustment ada di sini. Ini sudah dipatenkan oleh Eureka. Oke, grinder ini juga extremely low retention, anti vibrasi, silent technology kayak gitu teman-teman. Untuk produktivitasnya ya, grinder ini kan bisa digunakan untuk espresso dan juga bisa dipakai untuk manual brew. Nah, produktivitasnya untuk espresso itu ya sekitar antara 1,4 sampai 1,8 gram per second. Lalu untuk manual brew ya sekitar 1,9 sampai 2,5 gram per second. Seperti itu teman-teman. Oke. Untuk yang lainnya ya, grinder ini dilengkapi dengan hopper ya, kapasitasnya itu 45 gram. Kok kecil Bang? Iya, karena ini single dose gitu ya. Oke. Lalu kemudian ya di bagian sini juga itu ada blow up cleaning, ada blowernya ya, terbuat dari karet seperti ini. Oke, teman-teman. Terus juga ini ada bin stoppernya ya. Oke. Bisa dibuka dan bisa ditutup. Lalu kemudian ini dilengkapi dengan dosing cup, ukurannya juga 45 gram. Oke, teman-teman. Untuk ininya ya, maksimal powernya, grinder ini hanya membutuhkan ya 320 watt saja. Jadi masih tergolong hemat listrik. Seperti itu, teman-teman. Oke. Sebagaimana grinder-grinder Eureka yang lainnya, untuk ini ya, attention to detailnya itu betul-betul diperhatikan. Bukan hanya tampilan looks-nya saja, tetapi fungsionalnya juga. Oke. Dan grinder ini ya, untuk mengoperasikannya itu sangat mudah sekali ya. Tinggal kita setting ya, kita tentukan grind size yang akan kita pakai, apakah untuk espresso atau untuk manual brew begitu ya. Lalu kemudian ketika sudah dapat saat kalibrasi atau dial in itu ya, tinggal kita timbang kopi yang akan kita pakai, masukkan ke hopper, langsung digiling ya di sini on off-nya ya. Nanti untuk meminimalisir retensi ya, itu kita bisa tekan seperti ini untuk blowernya atau blow up cleaningnya. Seperti itu teman-teman. Oke. Itu gambaran umum ya, spesifikasi dari grinder Eureka ya, yang Mignon Zero ini. Dan untuk lebih detailnya ya, saya presentasikan kepada kalian sebagai berikut.
Oke, teman-teman. Yuk lanjutin reviewnya. Oke. Oh ya, untuk kalian nih yang membeli single dose coffee grinder ya Eureka, ini yang mic non zero, selain dapat 1 unit coffee grindernya, kalian juga akan dapat ini ya. Ini manual book multibahasa, silahkan dibaca. Terus dapat juga disertakan ini blow up cleaning ya. Oke. Ya, ini blowernya dikasih. Terus dapat juga disertakan ini dosing cup. Ini kapasitasnya 45 gram. Ini padat ya, tebal dan berat. Nah, teman-teman, kalau beli dosing cupnya saja ini lumayan mahal loh. Apalagi ini punya Eureka kayak gitu ya. Oke, sip. Oke, teman-teman. Coffee grinder ini gitu ya, tadi sudah disebutkan 55 mm flat bore ya, menggunakan hardened steel. Nah, untuk RPM-nya ini 1350 kayak gitu teman-teman. Wattnya 320 maksimalnya. Nah, kapasitas hoppernya ini 45 gram, sama dengan dosing cupnya 45 gram juga. Untuk produktivitasnya ya, ini kan bisa digunakan ya untuk espresso dan juga bisa dipakai untuk manual brew. Nah, untuk espresso ya itu sekitar 1,4 sampai 1,8 gram per second. Lalu untuk manual brew ya antara 1,9 sampai 2,5 gram per second ya. Seperti itu. Oke, sebelum kita menggiling kopi gitu ya, penting untuk saya kenalkan, ini tutup dari si hopper, ini blow up cleaningnya ya atau blowernya, ini hoppernya. Nah, hopper ini sebenarnya bisa diganti ya, Eureka itu menyediakan opsinya. Terus ini bin stoppernya ya, buka tutup. Nah, ini yang disebut dengan ya stepless micrometric adjustment. Meskipun stepless tapi ini nggak mudah geser sendiri kayak gitu teman-teman. Disinilah kita melakukan ya pengaturan untuk kekasaran atau kehalusan partikel kopi. Jadi grind size-nya ya disesuaikan dengan kebutuhan ya saat kalibrasi atau dial in. Oke, lalu ini spoutnya ya. Oke. Terus ini adjustable fork-nya ya. Jadi ini bisa langsung pakai portafilter ya. Seperti ini. Oke. Tapi saya sangat menyarankan gunakan aja dosing cup-nya. Ya, di sini. Oke. Nah, ini bisa naik, bisa turun ya. Disesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, untuk on off-nya ada di sini. Ya, sangat mudah sekali ya, teman-teman. Ini bodinya padat banget ini, nggak kaleng-kaleng ini ya. Ya. Semua attention to detail diperhatikan ya sama Eureka kayak gitu teman-teman ya. Oke, jadi ya penting untuk saya sampaikan cara penggunaan ya dari grinder ini sangat mudah sekali gitu ya, sangat mudah sekali. Oke, jadi teman-teman tinggal menentukan grind size-nya ya untuk apa? Apakah untuk espresso atau untuk manual brew ya? Di sini, oke, tentuin grind size-nya, partikel kopinya. Setelah dapat, oke, baru timbang si kopi. Timbang kopinya ya sesuai kebutuhan, keperluan. Setelah itu masukkan ke hopper. Baru ya letakkan si dosing cup di sini, terus on off. Ya, hidupin. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Sangat mudah sekali penggunaannya, nggak ribet kayak gitu loh ya, teman-teman. Dan ini meskipun kecil tapi bertenaga dan bisa diandalkan kayak gitu. Oke? Sip. Saatnya cek performa dari coffee grinder ini. Mari kita giling ya. Kita timbang dulu kopinya. Ini saya pakai Brewpur Coffee Blend. Oke. Jadi kalau misalnya kopinya berbeda, tentu ya grind size-nya nanti diatur sesuai keperluan ya, teman-teman ya. Berapa tuh? Oke. 19,8 kita pakai dulu. Oke, jadi ini maksud saya. Jadi kalau kopinya berubah, ini ditentukan sesuai keperluan teman-teman ya saat kalibrasi atau dial in. Oke, ini sekitar di 2,5. Ini kopinya 19,8. Kita akan cek retensinya. Oke. Sip. Ini pasang di sini ya. Hidupin. Jangan lupa dibuka ya bin stoppernya. Tuh, enak banget ya. Nggak bising, nggak berisik. Ini sambil di kayak giniin. Oke, matikan. Ya, 19,7 ya. Tadi 19,8. Ya, menurut saya
ini sangat ekstrim ya, untuk retensinya sangat low banget ya, 0,1 doang gitu. Oke banget gitu ya. Tak letakin sini. Ya, ini saya cek dulu gimana dengan hasilnya. Ini untuk espresso ya. Ini saya cek dari beberapa bagian ya. Oke kok. Ya, uniform, ya seragam. Nggak clumping juga ya, teman-teman ya. Oke. Cakep kok ya, cakep. Cepat juga ininya, produktivitasnya cepat juga. Kita coba ya sekali lagi ya. Oke. Sudah 0. Jadi seperti itu teman-teman. Asik single dose ini. Ya, bisa pakai espresso, bisa buat manual brew. Nah, itu 19,8 lagi ya. Hoki juga ya. Cakep. Oke. Spill lagi ya. Ini jangan lupa dipasang. Ingat, yang saya suka juga dari grinder ini nggak ada spill gitu loh, nggak ada waste. Padahal ini jaraknya lumayan loh ya. Ya, lumayan. Oke, bismillah, hidupin. Sambil tekan-tekan kayak gini. Pakai tangan kanan boleh, lebih bagus. Wah. Oke. Sip. Dapat berapa? 19,6, beda 0,2. Siapa tahu masih ada sedikit. Habis. Oke. Kita cek. Wah, 19,8, asik banget ya. Jadi yang kedua tidak ada retensi. Zero retentions. Yang pertama tadi 0,1 saja. Cakep, teman-teman ya. Oke, ini langsung kita bikin espresso aja. Jadi betul-betul sangat ekstrim retensinya, bahkan zero untuk yang ini gitu ya. Produktivitasnya oke ya, konsisten ya. 1 dan 2-nya uniform juga hasil gilingannya kayak gitu. Oke, ini caranya begini ya. Oke. Kayak gitu. Dah, angkat. Ya, letakin sini. Dah, ini kalau mau pakai WD boleh, enggak juga enggak apa-apa ya. Ya, oke. Sip. Kita akan temping. Nah, tempingnya jangan kayak orang ngulek cabai ya. Jangan sekuat tenaga, seperlunya, gentle temping aja kayak gitu. Oke. Jangan lupa dibersihin. Sip. Ini akan kita ekstrak ya menjadi espresso. Kita akan cek juga nanti gimana. Nah, dengan grinder yang oke ya, yang rekomen gitu ya. Tentu saja kopi yang akan kita hasilkan ya, brew espresso atau ekstraksi kopinya itu akan makin perform, makin on point. Kayak gitu, teman-teman ya. Sip. Monggo, lanjut. Oke, teman-teman. Ini sedang ekstraksi kopi ya, brew espresso. Menggunakan kopi yang tadi digiling menggunakan Eureka Mic Non Zero. Oke, bagus tuh. Flow-nya bagus, kremanya bagus, visualnya bagus. Oke. Oke, good. Sip. Sebentar, tak tunjukin hasilnya nih. Oke, nih. Tak tunjukin ya. Nih hasilnya tuh. Sini. Tuh hasilnya nih. Cakep kan? Ya, tebal, ya, lembut. Colornya juga cakep tuh, ya teman-teman ya. Balik lagi tuh, cakep, ya, good, sip teman-teman. Setelah kita coba memang untuk grinder yang ini, ya seperti yang kita tahu, kopi yang kita seduh ya, termasuk espresso itu akan lebih on point, lebih perform dengan hadirnya grinder yang proper kayak gitu teman-teman ya. Ini adalah single dose grinder, bisa dipakai untuk espresso, bisa juga untuk manual brew. Ya, hasilnya konsisten, seragam ya, uniform, retensi sangat minim, bahkan tadi tidak ada retensi, zero retentions gitu ya. Terus untuk produktivitasnya ya, untuk ukuran grinder dengan 55 mm flat bore ya, hardened steel itu menurut saya masih kenceng ya. Silent teknologi juga. Ya, nggak bising, nggak berisik gitu ya. Terus attention to detail dari grinder ini betul-betul diperhatikan oleh Eureka ya.
produk Itali, Eropa, ya kaleng-kaleng. Jadi untuk kalian nih yang punya budget dan tertarik ya ingin memiliki single dose coffee grinder ini, langsung cek aja ya. Link pembeliannya saya sertakan di deskripsi video ini ya. Dijual, dipasarkan oleh EDM Shop Jakarta dan juga diberikan garansi oleh EDM Shop Jakarta. Saat video ini dibuat harganya sekitar Rp8.500.000 ya. Harga terupdate ya. Sekali lagi langsung cek melalui link pembelian yang ada di deskripsi video ini dari EDM Shop Jakarta. Siapa tahu ada promo ya menjelang Lebaran ya. Sekarang kan sudah hari-hari akhir Ramadan gitu loh ya. Siapa tahu seperti itu ya. Oke, saya kira demikian untuk review kali ini. Saya ucapkan terima kasih ya sudah menonton review-review saya di channel ini dari awal sampai akhir. Bukan hanya video ini tapi video-video yang lainnya gitu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.